Sampai akhirnya kita tiba di mes yang dimaksud Pak Danang. Di situ aku kaget karena keadaan rumahnya itu di depan kan ada pohon besar ya, kayak nggak terawat dan jauh dari tetangga. Di situ pas tahu sebelah kanan ini pemakaman, langsung kerasa panas. Padahal namanya di Subang ya, dan itu juga udah sore. Sebenarnya dingin hawanya, tapi entah kenapa itu sebelah kanan pas aku ngelihat itu ternyata pemakaman, langsung bergidik. Dew, kamu lagi head ya gitu. Kok ada darah sih di situ? Dewi kaget dong. Hah, darah dari mana tuh? Enggak, kata dia gitu kan. Orang aku nggak head kok, kamu kali gitu kan. Enggak, kok bisa ada darah di sini kan? Aku bilang gitu kan. Nggak lama, langsung ada netes dari atas. Sedangkan nek dia aja kayaknya belum bangun. Kita mikirnya awalnya nek dia, tapi setelah kita lihat ada bayangan cewek, tingginya itu kayak hampir setembok gitu. Bayangannya itu sampai kena ke atapnya. Pas banget di deket kubur-kuburannya itu, aku spontan manggil Ayla lagi ada di sana, diri di deket kuburan. Aku langsung, Dew, itu tuh si Ayla yang tadi gua maksud gitu. Kok ada di situ gitu kan? Pas Dewi lihat, dia langsung kaget kalau mukanya Ayla itu sama kayak hantu yang dia lihat. Dan langsung aku otomatis lihat fotonya yang ada di kamar mes itu. Ini aku sama Dewi jelas ngeliat tiba-tiba mata yang ada di foto itu ngedip 2 kali. Sosoknya mirip Ayla itu tergantung di atas plafon, tapi dari selangkangannya itu keluar jabang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar tapi terjadi pada narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman di suatu mes. Pengalaman gak masuk akal yang kebetulan nih berada di daerah Subang, Jawa Barat. Kita langsung aja ngobrol sama narasumbernya. Halo Kak Fitri. Halo Bang. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Nah, Kak, gue mau nanya-nanya sedikit nih buat teman-teman di rumah nih. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Iya. Kak Fitri ini waktu ke Subang itu lagi ada urusan apa tuh sebelumnya? Training kerja. Oh, training kerja. Dioper dari pabrik yang di pusat Bekasi, dioper ke sana untuk trainingnya di Subang. Nah, saat itu kan ditempatin di mes. Aku sama teman mesku saat itu ngalamin hal-hal aneh sampai akhirnya nggak sampai sebulan kita nggak tahan di mes itu. Nggak nyampe sebulan? Iya, dan akhirnya nggak lolos kerja. Gara-gara gangguan di mes? Iya, harusnya kan sebulan di Subang. Cuman karena kita udah nggak kuat, kita mutusin buat resign aja. Tahan dulu nih Kak ceritanya nih Kak. Nah, buat teman-teman yang penasaran, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Kalau mau di skip, skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di bawah dan di link deskripsi. Dan sepanjang video ini akan ada atwok-atwok dari sosok-sosok yang dilihat oleh para narasumber yang datang ke sini, digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda juga dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Fitri, awal mula lo ngalamin hal ini di Subang itu seperti apa sih? Awal mulanya pas sampai di Subang, gak lama sore itu kan langsung diarahin ke mesnya itu. Cuman mesnya itu bukan kayak mes rumah susun yang kayak di pandangan kita-kita loh. Jadi mes yang dimaksud dari pihak pabrik itu cuman kayak rumah yang dihuni sama seorang kakek sama seorang nenek. Dan salah satu kamarnya dipakai
buat aku sama teman kerjaku buat istilahnya ngekos di rumah itu. Dan sebelumnya kita nggak tahu kalau ternyata di rumah itu bermasalah dan ada sebuah tragedi yang belum lama terjadi dari semenjak kita pindah di situ. Makanya pas awal-awal kita pindah ke sana keadaannya udah nggak beres karena banyak gangguan makhluk halus yang bikin kita nggak betah di sana. Sampai akhirnya nggak sampai sebulan kita training di Subang, kita mutusin buat resign aja. Apalagi temanku yang saat itu lebih parah ngalamin halnya, sampai-sampai dia cabutin rambutnya sendiri saat itu. Jadi kejadiannya ada sekitar tahun 2014, nggak lama pas aku habis lulus SMA. Jadi kan waktu itu emang nggak niat kuliah dulu, mau langsung kerja aja. Kebetulan kan rumahku di Bekasi ya, Bekasi kan banyak pabrik. Ya udah iseng lah nyari pengalaman kerja dulu sebelum nanti kuliah, ngelamar ke pabrik sekitar rumah. Dan alhamdulillah waktu itu keterima di pabrik sendal. Dengar-dengar sih untuk gajinya lumayan ya untuk lulusan SMA. Aku ngelamar ke sana dan alhamdulillah dapat posisi staff QC control. Cuman perjanjiannya adalah kan aku sengaja tuh nyari yang deket Bekasi karena biar nggak usah jauh-jauh ngekos atau apa, karena belum pernah jauh dari orang tua juga kan. Nah tapi ternyata untuk masa trainingnya itu diwajibkan untuk tugas di cabang mereka yang di Subang selama 1 bulan. Di situ sempat konsul dulu sama orang tua gimana nih, soalnya dari kecil sampai saat itu mungkin aku baru 18 tahun ya, belum terbiasa hidup sendiri, mandiri, keluar dari zona nyaman, jauh dari orang tua, sampai akhirnya diskusiin lagi, nggak apa-apa, terima aja, toh cuma sebulan doang kan. Dan sampai akhirnya udah mantap buat kos di sana, ya udah, ada sekitar dari seminggu semenjak perjanjian tanda tangan kerja, langsung dianterin ke pabrik yang cabang di Subang, pakai mobil kantor saat itu, ditemenin sama supirnya juga. Karena perjalanannya waktu itu agak macet, jalan kan sebenarnya pagi kan dari pabrik yang di Bekasi ini. Nah sampai pabrik yang di Subang itu sore karena lumayan agak macet di jalan kan, sekitar jam 4 sore waktu itu. Nah saat itu menurut aku ya lokasi pabriknya itu ada di tengah-tengah perbukitan. Jadi Subangnya itu udah kayak ke arah lebih ke perkampungan ya. Cuman dibilang kampung banget juga enggak, karena di depan pabriknya itu masih ada jalan besar yang masih dilaluin sama angkutan-angkutan umum. Dan cuman yang aku lihat saat itu, keadaan perkampungannya jarang-jarang rumahnya. Setiap ada gang untuk masuk ke perkampungan itu, selalu ada gapura besar yang terbuat dari kayu, yang saat kita masuk ke sananya itu, harus ngelewatin kayak semacam kebun atau hutan gitu. Jadi dibilang sepi, iya, tapi dibilang nggak sepi banget juga enggak, karena masih ada jalan besar kan. Dan di situ aku lihat yang berdiri pabrik, cuman pabrik sendal itu aja. Nah pas sampai di sana, aku ketemu sama Pak Danang. Dikenalin sama Pak Danang, dia itu personalia di pabrik itu. Dia ngenalin dirinya kalau dia yang bakal ngehandle aku selama kerja di situ. Karena waktu itu nyampenya sore, jadi awal pertama nyampe cuman diajak keliling ke bagian produksi, sama dijelasin kerjanya paling generalnya gini, dikasih lihat kantornya nanti di sini, dan dikasih tahu jam kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ya udah setelah itu, setelah beres, langsung diajak keluar sama Pak Danang, dia langsung bilang juga, kalau untuk soal mes kan udah dikasih tahu ya sama pihak yang di sana, iya. Nah itu Bapak yang nyiapin, kata Pak Danang. Nah di situ tuh aku pikir yang dimaksud dengan mes itu adalah semacam kayak bentuk kontrakan atau rumah susun yang bangunannya nggak jauh dari pabrik atau masih dalam satu lingkup pabrik itu, masih satu gerbang ya kan. Makanya nyantai-nyantai aja, enak doang, nggak usah jauh-jauh ke pabriknya kalau kita ngemes itu. Tapi ternyata mes yang dimaksud tuh bukan kayak gitu. Jadi saat itu Pak Danang kan pergi kerja naik motor nih. Dia bilang gini, Neng Fitri, ayo Bapak anterin ke mes yang udah disediain gitu. Oh, emang mesnya nggak di deket-deket sini Pak? Enggak, lumayan, ada 1 kilometer lebih dari sini. Oh, jauh ya? Terus nanti kalau mau kerja gimana?
kalau di depan gang masih ada angkot. Kalau misalkan sama bapak nggak bisa, soalnya bapak nanti beda gang sama tempat yang nanti mau ditempatin sama Neng Fitri gitu kan. Oh ya udah deh. Nah, naik motor bareng sama Pak Danang. Itu udah mau maghrib tuh. Nah, nggak lama, ini kan di jalan raya nih kita kan. Angkot udah mulai sepi tuh biasanya di jam segitu, kata Pak Danang. Kita belok ke kanan, masuk ke gang perkampungan yang tadi aku maksud. Yang ada gapura besar dari kayu, yang sebelum masuk kita harus ngelewatin semacam kebun-kebun gitu kan. Kebun dan hutan-hutan. Di situ aku mulai ngerasa, wah nggak enak nih. Pas masuk gapura itu tuh hawanya udah beda. Aku sempat mikir agak negatif juga ya, takutnya si Pak Danang mau bawa kemana nih, kok mesnya kayak terpencil banget kan. Apalagi aku lihat di sebelah kiri nih, di sebelah kiri aku tuh banyak semacam kebun warga mungkin atau apa ya, banyak pohon-pohon besar, tapi di sebelah kanan ya nih yang bikin aku lebih kaget itu ternyata pemakaman yang panjangnya itu kan gangnya, jalan dari gapura itu untuk sampai ke rumah mes yang dimaksud itu kan adalah 200 meter lebih ya. Di situ pas tahu sebelah kanan ini pemakaman, langsung kerasa panas. Padahal namanya di Subang ya, dan itu juga udah sore. Sebenarnya dingin hawanya, tapi entah kenapa itu sebelah kanan, pas aku ngelihat itu ternyata pemakaman, langsung bergidik. Panas banget sampai akhirnya aku menjemin mata, nggak mau berani ngeliat ke pemakaman itu lagi. Apalagi aku ngeliat ada salah satu makam yang menurut aku kayak agak ganjal gitu. Entah kenapa aku ngeliat kuburan itu tuh panjang banget, entah halusinasi doang atau apa, tapi emang faktanya saat itu aku lihat dia panjang sendiri, kayak ini orang tingginya seberapa gitu kan. Tapi aku coba alihin pikiran, langsung ngobrol sama Pak Danang. Ya nanya dong aku, Pak ini jauh ya ke dalamnya gitu kan. Enggak Neng, bentar lagi. Sedangkan aku lihat kan itu 200 meter lebih kan. Terus aku tanya dong, Pak nanti ini gimana ya? Kan pulang kerja itu jam 6 sore kan. Angkot kan pasti cuma nyampe depan. Terus kalau buat ke dalamnya gini ada ojeknya nggak Pak gitu? Kata Pak Danang, nggak ada Neng, nggak ada ojek di sini mah. Nggak usah takut, nggak ada apa-apa di sini mah, katanya gitu kan. Ya tetap aja dong, namanya juga orang baru nggak terbiasa sama keadaan di situ. Aku bilang, ya Pak, kayaknya horor juga sih kalau setiap pulang kerja jam 6 harus lewat sini sendirian. Tapi banyak nggak sih anak-anak pabrik yang lewat sini? Atau nggak yang satu gang lah gitu? Kata Pak Danang sih, nggak ada. Cuman dia bilang lagi, Neng Fitri tenang aja, ada Neng Dewi katanya dari Cianjur. Dia juga training staff QC control, cuman dia udah nyampe mes duluan, dia udah nyampe dari siang, jadi nggak bakal sendirian. Ini nanti kan jam kerjanya juga sama gitu. Nah pas Pak Danang bilang kayak gitu, ya udahlah, oke, jadi nggak takut-takut banget, seenggaknya kan nggak harus sendirian lewat jalan itu. Sumpah itu sih horor banget. Udah gitu jalannya berbatu, motor pun istilah kata nggak bisa cepet-cepet, apalagi nanti kan kita harus jalan kan karena nggak ada ojek juga. Ya udahlah, sampai akhirnya kita tiba di mes yang dimaksud Pak Danang. Di situ aku kaget karena keadaan rumahnya itu di depan kan ada pohon besar ya, kayak nggak terawat dan jauh dari tetangga. Jarak rumah itu bener-bener nggak mepet gitu, jauh-jauh banget kan. Kayak kalau misalkan ada keperluan sama tetangga susah nih. Rumahnya nggak terawat, halamannya itu banyak daun-daun berserakan kan, kayak nggak pernah disapu gitu. Makanya aku tanya lagi, Pak Danang, ini beneran yang dimaksud sama mesnya? Iya Neng, nanti Neng tinggalnya sama kakek Abdul sama nenek dia gitu. Nanti Bapak kenalin gitu. Nah udah sampai nih di depan halaman mereka. Gak lama seorang kakek sama seorang nenek keluar dari rumah itu. Dan aku pikir, oh ini yang dimaksud Pak Danang tadi, nek dia sama kakek Abdul kan. Di situ kita kenalan, dan gak lama dari dalam juga ada cewek seumuran sama aku saat itu. Aku udah bisa tebak itu Dewi yang dimaksud Pak Danang tadi dari Cianjur kan. Udah kenalan juga sama Dewi. Nah di situ kita ngerasa tenang dong. Oh ternyata mesnya bareng sama orang tua, gak usah takut yang gimana. Kayak yang tadi aku bilang, karena nggak terbiasa jauh dari orang tua dan takut kan kalau ngekos sendiri gitu. Jadi kebetulan juga Dewi pemikirannya sama kayak aku. Kita fine-fine aja saat itu, kayak enak kali kita dapat mesnya di sini, ada kakek sama nenek, jadi kita nggak kesepian-sepian banget kan. Iya, jadi kayak bareng sama orang tua gitu kan. Ya udah, seminggu awal tuh
kita ngerasa aman-aman aja di situ. Apalagi kakek nenek ini tuh baik banget sama kita. Semisal kita baru bangun nih, udah disiapin sarapan. Kadang baju yang harusnya kita cuci pun ya udah dicuciin sama mereka. Ya kan kita jadi ngerasa nggak enak ya, orang kita istilahnya numpang kok jadi baik banget. Nah, sebelumnya sih Pak Danang sempat jelasin katanya kenapa kita ditaruh di situ, karena dia bilang bangunan kos-kosan yang dekat pabrik itu atau mes pabrik udah penuh sama karyawan lain gitu kan. Dan lagi di rumah itu kan ada 3 kamar yang nggak kepake, cuman 2 kamar ini masih kotor. Hanya ada 1 kamar yang layak ditempati. Jadi di situ aku sama Dewi dikasih sekamar ya, aku nggak masalah sih, toh sama-sama cewek kan. Lagian juga kok sendiri-sendiri agak bete juga. Seminggu awal baik-baik aja tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Pas udah jelang hari ke-8 semenjak kita tinggal di situ, kejadian pertama nih ya, kita kan pasang alarm kan buat sholat subuh gitu. Nah, aku tuh yang kebangun duluan. Pas aku kebangun, aku lihat di kaki aku itu, di spraynya deket kaki, ada bercak darah. Kaget dong. Aku pikir saat itu Dewi lagi haid, dia lagi nggak pakai pembalut atau apa, jadi darahnya melebar kemana-mana. Aku bangunin dong. Dew, kamu lagi haid ya gitu. Kok ada darah sih di situ? Dewi kaget dong. Hah? Darah dari mana tuh? Enggak, kata dia gitu kan. Orang aku nggak haid kok, kamu kali gitu kan. Enggak, kok bisa ada darah di sini kan. Aku bilang gitu kan. Nggak lama, langsung ada netes dari atas. Netes itu dari atas. Di situ Dewi langsung, coba lihat di atas. Takutnya ada bangkai hewan atau apa gitu kan. Kita sih mikirnya nggak yang aneh-aneh. Karena kita nggak ngalamin yang aneh-aneh kan sebelumnya. Nah pas aku lihat ke atas plafon, itu cuman kayak ada, jadi plafon itu ada yang bolong, ada penyangga kayunya itu ada yang kelihatan. Nah darahnya itu keluar dari atas kayu itu. Kita lihat terus di sekeliling plafon bekasnya itu ada lingkaran hitam. Di situ aku mikirnya apa ada bangkai tikus atau apa ya, baru mati. Sampai akhirnya Dewi bilang, udah nanti kita bilang aja ke Nek Dia minta bersihin gitu kan. Kita nggak mikirin apa-apa tuh. Tapi jujur aja nih, semenjak kok tumben banget sih kayak ada darah gitu. Pas mau ambil air wudhu, masalahnya kamar mandinya nih paling belakang. Namanya rumah-rumah di kampung gitu kan. Pas kita mau menuju ke sana, semenjak kita lihat darah di situ tuh, udah hawanya udah beda. Hawanya udah beda, apalagi ketika kita jalan ke kamar mandi itu di sebelah kiri kita ngelewatin semacam jendela yang tirainya tuh udah lapuk banget, nggak diganti-ganti mungkin sama si nenek ya. Ketika kita lewat jendela itu, kita dengar kayak ada suara cewek lagi napas deket jendela itu, tapi situasinya di luar. Suaranya tuh terengah-engah, seperti deket banget sama jendela. Itu Dewi yang pertama kali dengar, dan dia langsung, Fit, ada orang kayak di luar gitu. Kita takutnya emang beneran ada orang. Di situ dengan pedenya aku langsung sok-sokan aja buka jendela. Sok-sokan buka jendela, ngelihat ke kanan ke kiri cuman kebun-kebun doang, nggak ada apa-apa. Tapi pas kita tutup, itu suaranya ada lagi. Sedari tadi itu kita selalu kayak menghalau, udahlah ini mah bukan hal mistis atau apa, tapi secara nggak langsung juga kita sebenarnya sadar. Kita cuma kayak meyakinin diri buat gak usah takut. Kita tetap ambil air wudhu di belakang. Nah selesai, kan ngeliatin dapur juga kan. Nah selesai wudhu itu, kita lihat di dapur itu banyak suara-suara. Kayak orang ribut pagi-pagi. Kayak ada suara pisau motong, ada yang mainin panci gitu. Sedangkan Nek Dia aja kayaknya belum bangun. Kita mikirnya awalnya Nek Dia, tapi setelah kita lihat ada bayangan cewek, tingginya itu kayak hampir setembok gitu. Bayangannya itu sampai kena ke atapnya. Itu nggak mungkin orang dong kan kayak gitu. Di situ aku sama Dewi langsung pegangan. Kenapa gitu. Baca doa dalam hati, langsung nggak lama hilang. Kita kaget, itu apa? Nggak mungkin bayangan orang bisa setinggi itu kan, sampai nembus plafon bayangannya itu. Kita pelan lewatin dapur itu,
Dan ngelihat keadaan dapur itu masih tertata rapi. Beda dengan suara yang kita dengar banyak yang mainin alat-alat gitu. Di situ langsung ngibrit lewatin dapur. Langsung ngibrit masuk lagi ke kamar. Pas masuk lagi ke kamar, darahnya itu sisa sedikit. Sisa sedikit, nggak sebanyak yang tadi awal aku lihat. Aku langsung bangunin Nek Diah dong. Nek, kenapa? Ini ada darah, kayak ada bangkai di atas plafon gitu kan. Nek Diah tuh masih tidur. Terpaksa kan kita bangunin. Dia cek dong ke kamar. Pas dilihat sama Nek Diah, aku lihat di situ dia tatapannya kayak sempet diem dulu. Kayak seolah-olah ada yang dia sembunyikan. Langsung bilang gini soalnya, udah Neng gak usah takut tar. Sama emak dibersihin. Dan Neng mah gerak siap-siap aja kalau mau kerja gitu kan. Aku jadi teringat pas awal kita tinggal di mes itu, dia sempat ada cerita kalau dia lagi kangen banget sama anaknya, namanya Ayla gitu kan. Dia bilang anaknya udah tinggal jauh dari situ. Aku waktu itu sempat tanya, oh yang fotonya ada di kamar kita ya Mak? Jadi kan di kamar kita ini kan ada foto cewek itu kan kayak seumuran gitu. Dan feeling aku sih kamar yang aku sama Dewi tempatin ini bekas Ayla anaknya Mak itu. Jadi katanya si Ayla ini anak bungsunya dia. Udah tinggal jauh dari sini. Dan saat itu Mak dia tuh nyeritainnya dengan muka yang sangat sedih. Kita nggak nanya yang macam-macam karena oh kasihan nih kayaknya Mak dia lagi kangen sama anak-anaknya. Apalagi katanya Ayla ini anak bungsu yang paling dia sayang kan. Makanya kita nggak pernah bahas tanya-tanya tentang Ayla lebih lanjut lagi. Yaudah tuh kejadian saat malam itu kita yaudahlah abain aja. Mungkin namanya kita orang baru kan di tempat yang baru. Ya anggap aja kenalan lah gitu kan. Sampai ada satu situasi di mana saat itu aku sama Dewi lagi nggak pulang bareng nih. Aku lembur saat itu, jadi Dewi mau nggak mau harus pulang duluan. Dia pulang jam 6, padahal aku yang balik malam kan harusnya. Saat Dewi lagi pulang sendirian nih, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, nggak ada karyawan pabrik lain yang lewat situ selain aku sama Dewi. Jadi mau nggak mau ya Dewi sendirian lewat situ. Soalnya kan kalau Padanang kan nggak lewat situ rumahnya kan. Itu pas banget maghrib lagi sandi kala dengan hawa yang nggak enak. Dia mau nggak mau harus lewat jalur horor itu sambil sesekali dia ngelirik ke arah pemakaman itu. Entah kenapa feeling dia ngatain lo harus lihat sebelah kanan lo ada apa gitu kan. Pas banget karena pikiran dia berkata seperti itu, Dewi langsung noleh pelan-pelan ke sebelah kanan. Di situ dia lihat ada satu kuburan yang warnanya merah membara dari dalam. Seakan-akan kayak ada api yang lagi berkobar-kobar di dalamnya. Dan itu tuh permukaan kuburannya retak-retak sampai kelihatan kobaran api dari dalamnya. Di situ Dewi shock banget untuk pertama kalinya dalam hidup dia. Dia lihat kuburan, mungkin dia bisa bilang itu kuburan azab atau apa. Dan dengan jelas dia dengar ada suara cewek minta tolong dari dalam kubur itu. Dia langsung tutup kupingnya sambil mulai lari sampai akhirnya dia dengar ada yang manggil Dewi. Dia refleks nengok, di situ dia lihat ada pengantin cewek pakai baju adat Sunda lagi diri di dekat kuburan itu sambil manggil-manggil Dewi dengan mata yang berlinang, bola mata hitam. Dewi di situ langsung shock, dia langsung nangis kejer lari, nggak ada orang sama sekali di situ. Sampai alhamdulillah akhirnya dia ketemu sama salah satu warga, bapak-bapak lagi bawa motor dari arah belakang dia, langsung ngedeketin, Neng kenapa? Di situ Dewi langsung lemes duduk gini, Bapak tolong anterin saya pulang, saya takut gitu kan. Emang Neng lihat apaan? Katanya, itu tadi ada kuburan kebakar di sana, emang Bapak nggak lihat? Di situ si Bapak langsung diem sejenak, kayak seolah-olah nengok. Dia jawab gini, Bapak belum lihat apa-apa. Yaudah Neng, ayo Bapak anterin ke tempat Neng. Udah, gak usah kekakutan lagi. Emang di sini bejanya kalau udah maghrib jangan keliaran. Gimana nggak keliaran orang saya baru pulang kerja tuh Pak kan gitu kan. Sambil ketakutan tuh Dewi langsung dia naik, dianterin lah sama bapak itu ke tempat kita. Di situ si bapak malah lebih kaget dong.
Pas tahu Dewi tinggal di rumah itu, dia langsung nanya, dia termenung. Aku tahu cerita ini dari Dewi, dia langsung termenung, ngelihat Dewi sebentar, sambil ada tanya gini, Neng tinggal di sini? Neng siapanya Nek dia? Gitu kan. Dewi langsung jawab, aku mah cuman karyawan training, disuruh mesnya di sini sama Pak Danang atasan aku gitu kan. Oh alah sama Pak Danang. Iya Pak Danang kan anaknya Nek dia. Dia bilang kayak gitu. Dewi shock dong. Hah anaknya? Kok Pak Danang nggak pernah bilang ya? Aku pikir mah cuman kayak orang random aja gitu, maksudnya orang asing. Enggak, dia anaknya Nek dia. Yaudah ya, Bapak buru-buru. Udah mau gelap soalnya gitu kan. Dia kayak, si Bapak itu kayak langsung ketakutan loh. Pas, apalagi kayak ekspresi dia kaget pas tahu Dewi tinggal di situ. Nah cuman waktu itu tuh entah Dewi lupa atau apa, dia nggak langsung cerita ke aku soal tahu Pak Danang ini ternyata anaknya mereka gitu kan. Sampai akhirnya gak lama aku balik duluan dong. Alhamdulillah saat itu nggak terjadi apa-apa. Aku nggak ngalamin hal yang Dewi ceritain saat dia ngeliat kuburan kebakar. Dia sampai nanya berkali-kali ke aku, emang kamu gak lihat Fit? Terus aku lihat di situ kayak ada sosok pengantin pakai baju Sunda gitu, matanya hitam, sumpah dia kayak nangis jerit gitu, kayak minta tolong. Udah jangan diomongin, nanti kalau bisa bareng, udah kita pulang bareng aja gitu. Tapi sayangnya masih ada satu situasi lagi di mana aku nggak bisa pulang bareng kan. Sampai ada kejadian yang nggak aku sadarin di pabrik. Lagi sendiri nih kebetulan lagi makan kan, ada cewek nyamperin aku ke dalam. Kebetulan lagi sendiri, aku lihat cewek itu emang kayak seumuran lah gitu kan. Dia nyamperin, tapi nggak banyak omong. Duduk sambil buka kotak makan di meja yang nggak jauh dari aku. Aku perhatiin mukanya, kok kayak nggak asing nih cewek. Tapi dia nggak banyak omong, kayak makannya tuh pelan banget. Pelan, sampai akhirnya pas aku tegesin, kok mirip sama foto cewek yang ada di kamar mes aku gitu kan. Aku malah ngeduganya itu Ayla bukan ya anaknya Nek dia gitu kan. Aku samperin dong. Aku samperin. Sumpah situasi saat itu aku lagi berdua doang sama dia. Bener-bener situasi pabrik. Mungkin saat itu anak-anak lagi pada istirahat di luar ya. Aku makan bekal sendiri. Aku samperin. Mbak kerja di sini ya? Dia jawab, iya gitu. Namanya siapa? Kan aku tanya. Soalnya nggak asing mukanya gitu. Dia sambil nelan makanannya pelan-pelan. Dia jawab, Ayla namanya. Aku di situ langsung. Aku nggak mikir aneh-aneh. Karena aku mikirnya, oh Ayla anaknya Nek dia ya. Terus dia kayak langsung ngangguk. Gitu. Oh ternyata masih kerja di sini. Kok Nek dia nggak pernah bilang sih? Katanya kamu tinggal jauh dari sini ya sama suaminya. Deket kok kata dia gitu kan. Terus karena sebelumnya aku nggak tahu kalau sebenarnya dia itu bukan orang, tapi pada intinya pas dia bilang katanya deket, karena aku seneng ketemu Ayla yang dimaksud sama Nek dia, akhirnya aku inisiatif buat ya udah nanti kalau gitu pulangnya bareng aja. Mah pulang ke arah mana sih? Sama ke gang yang kamu lewatin, dia bilang gitu. Oh tapi kok kita nggak pernah bareng ya, dari kemarin aku sama Dewi terus. Aku udah lembur terus soalnya sampai malam dari minggu lalu, dia bilang gitu. Ya udah nanti kalau mau bareng aja ya, sekalian main aja ke rumah Nek dia. Ya namanya saat itu aku bocah 18 tahun ya, belum banyak pengalaman juga, jadi kayak polos-polos aja nggak sih, kayak nggak mikir yang aneh-aneh, sumpah. Jadilah pas pulang nih jam 6 sore, aku langsung laporan ke Dewi. Dew, tahu nggak Ayla yang anaknya Nek dia itu kenapa? Dia ternyata masih kerja di sini tahu. Oh iya, kok Nek dia nggak pernah bilang ya? Nggak tahu tuh. Terus dia ngajakin pulang bareng. Aku bilang gitu kan. Ya udah tungguin aja deh gitu. Cuman pas udah kita tungguin sampai jam 7 aku tungguin tuh. Dia nggak nongol-nongol. Sedangkan kan aku udah janji kan saat itu pulang bareng aja kalau mau sekalian main kan. Nah, karena Dewi udah ketakutan malam kan. Jadi ya udah deh kita duluan aja, nggak usah nungguin Ayla, ntar juga dia balik sendiri gitu kan. Ya udah deh gitu kan. Jadilah pulang berdua tuh sama Dewi. Nah, barulah pas kita ngelewatin gang horor itu, aku dikasih kesadaran kalau ternyata Ayla itu udah bukan manusia. Jadi beberapa waktu lalu kan katanya Dewi lihat
kuburan kebakar kan. Dengan sosok pengantin cewek pakai baju Sunda. Nah, pas kita lagi lewat situ, pas banget di deket kubur-kuburannya itu, aku spontan manggil Ayla lagi ada di sana, diri di deket kuburan. Aku langsung, Dew, itu tuh si Ayla yang tadi gua maksud gitu. Kok ada di situ gitu kan? Pas Dewi lihat, dia langsung kaget kalau mukanya Ayla itu sama kayak hantu yang dia lihat. Dia langsung genggam tangan aku nih. 1, 2, 3 feet lari, dia bukan orang. Oh, Ayla yang lu lihat bukan orang, dia bilang gitu kan. Ngibrit sumpah di situ, dan sialnya nggak ketemu sama warga lain. Seenggaknya kan waktu itu kan Dewi ketemu sama warga lain kan. Ini enggak, lari aja tuh, gelap-gelap lari gitu. Sampai pas udah nyampe mes tuh, sebelum nyampe mes ya maksudnya, Dewi udah ketakutan, aku nggak mau lanjut lagi, aku takut di sini. Kalau nggak kita pengajuan aja ke Padanang, kita pindah kos aja udah, nggak apa-apa, bayar juga, yang penting kita nggak usah di sini. Aku kayak ngerasa ada yang nggak beres di sini. Nah, barulah pas kita udah mau nyampe, Dewi baru buka HP tuh, dapat WA dari Padanang kalau, Neng 2 hari ini sendirian dulu ya di mes, soalnya Nek dia sama kakek Abdul lagi main dulu di rumah bapak. Jadilah pas kita nyampe mes, kakek nenek itu nggak ada di rumah. Pas udah masuk, barulah Dewi kepikiran, baru inget untuk cerita soal Padanang ini, anaknya Nek dia. Kok Padanang bisa nggak bilang-bilang sih? Otomatis kita langsung jadi mikir yang aneh-aneh dong. Apalagi pas kata Dewi udah ngalamin hal-hal yang aneh atau apa, aku sempet percaya nggak percaya. Tapi setelah ngeliat penampakan Ayla lagi pakai baju seragam pabrik, diri di kuburan itu, dan langsung aku otomatis lihat fotonya yang ada di kamar mes itu. Ini aku sama Dewi jelas ngeliat tiba-tiba mata yang ada di foto itu ngedip 2 kali. Dip 2 kali, sempat keluar dari kamar mes tuh, keluar lari, nelfon Padanang. Maksudnya kita udah mau pindah nih, tapi saat itu dia nggak aktif, nomornya nggak bisa dihubungin. Mau nggak mau kita harus, yaudah tidur dulu semalam, toh besok nanti kita di pabrik ketemu sama Padanang, nanti kita sambil pengajuan aja buat pindah gitu kan. Namun sialnya kali ini aku yang kena ganggu di malam itu. Entah kenapa nggak nyalain alarm atau apa, kebangun. Ada mungkin kayak mau subuh lah gitu kan. Pas mau subuh, tahu nggak yang bikin aku kebangun apa? Tiba-tiba kayak ada sesuatu netes di muka aku. Aku pikirnya itu air hujan, plafon bocor. Karena apa? Karena emang situasinya pas malam itu lagi hujan gede. Kayak ada yang netes, dingin kan? Dingin gitu rasanya. Pas aku buka mata, demi Allah kaget banget. Di situ jelas banget aku lihat ada mayat ngegantung persis di atas aku, cewek lagi gantung diri, terus darah yang netes ke muka aku itu keluar dari selangkangannya dia. Di situ langsung ngibrit, langsung tarik Dewi secara spontan aja langsung kesadar, dia pun ngeliat, kita langsung keluar. Saat itu kita bingung minta bantuan ke siapa, kita teriak-teriak, tetangga ada yang nggak denger karena jarak rumahnya itu yang jauh-jauh. Sumpah saat malam itu udah stres banget. Aku sama Dewi jelas ngelihat penampakan itu. Kita cuma bisa baca doa sebisa kita mungkin, kita nangis saat itu. Kita nangis, Padanang ditelepon nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya kita di luar di teras yang kurang terawat itu. Kita pelukan bareng, kita mutusin buat masuk lagi. Kita cek di situ, keadaannya udah bersih lagi. Nggak ada apa-apa? Udah bersih lagi, tapi darah yang kena muka aku itu tuh masih ada bekasnya. Sampai sama Dewi langsung dilap. Dan setelah itu kita tidur nyenyak sampai pagi. Cuman aku nggak tidur di kamar itu, di ruang tamu. Itu pun dempet-dempetan sama Dewi. Besokan paginya langsung nyari Padanang, ketemu tuh, Pak, aku sama Dewi mau pengajuan aja, mau pindah kos. Nggak apa-apa deh, bayar juga daripada dapat gratisan tapi horor mulu. Emang kenapa sih, Neng? Nah di situ tuh Padanang tuh kayak nggak percaya gitu dengan hal-hal
horor yang aku ceritain. Dan dia pun bilang gini, nanggung Neng, cuma tinggal 2 minggu lagi kok di sini. Untuk urusan kayak gitu-gitu mah nanti Bapak ini panggilin pengajian, biar nggak digangguin, maklum namanya juga orang baru, dia bilang gitu kan. Apalagi kalau mau ngekos di luar itu udah pada penuh sama karyawan lain, Neng, yang di pinggir jalan aja tuh bangunan kos udah penuh, nggak ada, makanya Bapak nempatin Neng Fitri sama Neng Dewi di sini gitu. Tahan aja, cuma tinggal 2 minggu kok Neng. Karena kita coba buat berpikir logis saat itu dan ada benernya juga, daripada kita harus buang uang, toh cuma tinggal 2 minggu lagi dan katanya pada mau ngasih bantuan. Ya udahlah, aku terima aja. Tapi yang bikin ngeblank itu saat itu, kok bisa-bisanya kita nggak nanya soal Bapak anaknya Nedia ya, kok nggak bilang, kita nggak nanya saat itu, nggak tahu kenapa kok nggak kepikiran gitu kan, kayak dibikin lupa. Tapi kita harus bertahan 1 malam lagi. Nek, dia masih di rumah Pak Danang kan katanya. Dia bilang katanya besok juga udah balik lagi kok, gak usah takut berdua gitu. Nanti Bapak panggilin Ustadz ke sana. Tapi nggak ada tuh. Nggak ada yang datang Ustadznya? Nggak ada yang datang. Malah ini satu kejadian malam yang lebih parah menurutku kan. Jadi saat itu kita kebangun karena ngedenger suara Nek dia. Manggil-manggil, Neng Fitri, Neng Dewi, bangun, udah subuh. Itu persis suaranya Nek dia. Kita di situ langsung seneng dong. Oh, Nek dia udah bangun. Udah datang. Kita buka pintu dong, karena diketok kan. Pas kita buka pintu, senyap, nggak ada siapa-siapa. Sedangkan itu suara Nek dia ngebangun kita sambil ketuk-ketuk itu tuh jelas banget. Malahan, ini Dewi yang pertama kali lihat. Dia lihat dari arah dapur. Jadi ruang tamu sama dapur itu lorong bentuknya. Di situ dia ngelihat sosok pengantin cewek yang dia lihat di deket kuburan kebakar itu. Cuman penampakannya itu tembus pandang dan kakinya tuh nggak ada. Dia lagi asik motong-motong. Entah apa yang dia potong, itu Dewi yang pertama kali lihat. Aku inget banget saat itu matanya Dewi seakan-akan kayak langsung natap ke wajah sosok makhluk halus itu. Aku pegang tangannya Dewi. Dia langsung membatu, nggak bisa digerakin. Dewi udah bengong aja tuh, kayak udah kesirep gitu loh. Di situ yang bikin aku kaget, sosok hantu pengantin itu terbang dong, berubah jadi kayak selembar kain, ngerasuk ke badannya Dewi. Pas udah kerasukan, Dewi langsung gini, itu matanya Dewi yang hitam-hitamnya, sampai udah nggak kelihatan, sampai ke atas terus. Dia langsung teriak-teriak. Sedangkan di situ aku bingung harus ngapain lagi. Namanya juga cuman bocah 18 tahun cewek berdua kan. Padahal nih telepon gak ada yang ketangkat. Sedangkan Dewi udah mulai kesurupan kayak gitu. Dan saat kesurupan itu, Dewi, ini rambut dia nih bagian atas, dicabutin. Itu kenceng banget. Itu cabutan ke-4 apa keberapa gitu aku perhatiin, itu udah keluar darah. Ini gak bisa didiemin. Akhirnya aku beraniin diri aja. Beraniin diri lari ke tetangga walaupun itu jaraknya lumayan jauh dan gelap. Namanya takut kan, namanya di tempat kayak gitu, serem. Aku ketok-ketok salah satu rumah warga, tolongin. Teman saya kesurupan. Keluarlah karena ngedengar aku teriak-teriak kan gini. Disamperin tuh sama beberapa tetangga ke sana. Aku bingung gitu, maksudnya kalau Dewi nggak ditinggalin, aku juga nggak bisa ngatasinnya. Aku cuman berharap pas saat aku nyampe ke sana, Dewi nggak parah. Emang saat itu Dewi masih di situ, tapi kondisinya ya kayak aku bilang tadi, masih teriak-teriak. Itu sampai matanya putih semua. Itu rambut yang dia cabutin, udah kelihatan pitak rambutnya segini. Di sini nih udah kelihatan pitak berdarah-berdarah. Sumpah itu ganas banget kesurupannya. Sampai akhirnya salah satu tetangga membantu manggil orang pintar. Dia panggil orang pintar. Dan alhamdulillahnya orang pintar itu mampu mengatasi Dewi. Tapi nggak cepet. Itu sekitar 2 jaman ada. Dia harus ngelepasin. Dan itu ternyata apa? Dia kerasukan sama sosok hantunya Ayla. Di sini kita yang belum tahu faktanya langsung dari dia pun langsung tahu dari tetangga dong. Diceritain sama tetangga? Setelah kesurupan itu. Di situ Pak Danang belum bisa dihubungin loh. Langsung diceritain gini. Kan katanya kerasukan sama sosok hantu Neng Ayla ini kan. Tetangga-tetangga tuh langsung pada gini. Neng tahu nggak kenapa kalau di sini kalau maghrib
jarang ada yang lewat gitu. Itu semenjak kematiannya Neng Ayla. Dulu mah rame-rame aja di sini. Loh, aku pikir emang keadaannya selalu sepi, ternyata enggak. Itu semenjak kematiannya Neng Ayla. Aku tanya, emang kapan meninggalnya? 30 hari yang lalu, Neng, belum 40 hari. Makanya kemarin katanya ada bapak cerita, dia kaget katanya ada cewek sepantaran Ayla ngemes di sini. Sedangkan warga-warga tuh katanya ya udah sering lihat penampakan Ayla, nggak cuman kita doang. Nih orang aja yang di luar dihantuin, apalagi kita yang di sarangnya gitu kan. Aku langsung curhat-curhatan di situ kan, rame-ramean, bilang ngelihat sosok ada cewek gantung diri di kamar itu. Malah pernah ada satu malam saat itu aku lihat juga. Cuman aku anggapnya itu halusinasi lah atau apa ya, gangguan sementara. Sosok yang mirip Ayla itu tergantung di atas plafon, tapi dari selangkangannya itu keluar jabang bayi. Pas saat itu kita panggil Nek Dia atau kakek Abdul, anehnya tuh penampakannya nggak pernah dilihat langsung sama mereka. Akhirnya kita sharing sama tetangga dan bilang, kita udah sering bilang sama Nek Dia, sama Pak Danang, anaknya yang paling sulung, Neng Ayla ini tolong diajiin lagi atau apa. Soalnya warga juga banyak yang lihat, makanya jelang-jelang maghrib tuh sepi, pada takut sama sosoknya si Ayla yang neror, bukan ke Neng doang. Apalagi saat itu pas diceritain soal penampakan ini, mereka ini kayak nggak percaya karena mereka sendiri nggak pernah ngelihat katanya. Saya nggak pernah ngelihat Ayla adik saya ngehantuin orang, ke depan saya aja nggak pernah nampakin atau apa gitu kan. Tapi akhirnya juga kita percaya dong kalau emang Ayla itu matinya nggak tenang, ya kan? Dan akhirnya juga dapet ceritanya dari tetangga juga nih, bukan dari Pak Danangnya langsung. Pas habis ngobatin Dewi itu, di situ pun Dewi nggak langsung sadar loh, dia sempat ketiduran dulu. Ya palanya berdarah itu dicabut-cabutin gitu kan, cuma diperban seadanya pakai alat yang ada, pakai bahan yang ada maksudnya. Diceritain sama salah satu warga kalau katanya dulu pas mau nikah si Neng Ayla ini ditinggal sama calon lakinya. Ya calon lakinya katanya orang Bandung, satu pabrik katanya mereka. Penyebab ditinggal ini katanya pas hari H-nya itu ada cewek bawa anak nyamperin si Ayla. Katanya bilang, itu mah suami saya di Bandung udah nikah. Kamu jangan rebut suami saya gitu. Di situ kan cekcok tuh. Ayla bilang pacaran nggak lama sih, kenal di pabrik kan. Dia juga orang baru. Katanya bilang calon laki ini bujangan, belum punya keluarga di kampung. Tapi kan buktinya istrinya ke situ. Di situ si Ayla langsung stres katanya. Ngurung di kamar. Dia sebelum ngurung itu dia jujur sama keluarganya udah mengandung, udah lagi hamil anaknya cowok itu. Tapi mungkin juga saat itu keluarganya nggak bakal mikir kalau dia bakal senekat bunuh diri itu. Dibiarin ngurung di kamar, mungkin namanya sedih kan, ya keluarga juga sedih lah, namanya udah beberapa jam tinggal akad, tahu-tahu kayak gitu kan, malu juga sama tetangga. Pas dibuka-buka ya nggak lama tuh, karena mikirnya cuman lagi ngerem dong atau apa, mungkin juga keluarganya nggak gitu ngehin, tahu-tahu pas dibuka udah bunuh diri aja, dia gantung diri di situ. Jadilah kepergian Neng Ayla ini jadi suatu teror buat warga saat itu, makanya jadi sepi. Gak lama pas saat itu baru tuh Pak Danang bisa dihubungin. Sumpah aku kesel banget sama Pak Danang saat itu, kenapa dia datang di saat yang gak tepat gitu. Di saat aku butuh kok dia gak ngangkat. Di situ dia mohon-mohon sama kita, minta maaf, nggak ada maksud apa-apa, jangan mikir yang aneh-aneh. Ini keterangan dari Pak Danang ya, dia bilang katanya, Bapak mah nyuruh Neng Fitri sama Neng Dewi ngemes di sini buat nemenin orang tua Bapak gitu. Jadi orang tua Bapak ini katanya sempet agak stres semenjak ditinggal sama adik Bapak, Neng Ayla. Apalagi kan Neng Ayla meninggalnya kayak gitu. Sumpah Bapak mah gak ada maksud apa-apa, karena kalian sepantaran sama Ayla, maksudnya biar orang tua Bapak tuh gak kesepian. Makanya kan kemarin seneng banget kan, sampai
kayak nyiapin makan ini Bu, nggak ada maksud lain Neng, katanya demi, dia bilang gitu. Ya kita oke, percaya mungkin Pak Danang maksudnya emang baik. Dia juga jelasin kalau dia bingung sama keterangan warga sama keterangan dari aku sama Dewi juga, katanya sering lihat penampakan Ayla, tapi untuk mereka sendiri nih keluarga nggak pernah ditampakin, makanya mereka bingung ini tuh sebenarnya hoax atau apa gitu. Tapi karena pas udah tahu Dewi ngalamin kesurupan semacam itu dan aku ceritain segala detail yang aku alamin, jadilah Pak Danang sebagai anak tertua ya mau ikutin usul dari warga, coba diadain pengajian lagi, pembersihan lagi atau apalah yang bikin Neng Ayla tenang gitu. Sampai ya udah kita pun karena udah terlanjur stres, apalagi Dewi sih, Dewi parah kan, dia ibarat kata sampai luka lah gara-gara di pas kesurupan nyambut rambut, orang tuanya datang, dia manggil orang tuanya, sempet protes juga sama Pak Danang, kok bisa-bisanya sih anak saya ngalamin kayak gini ditaruh di tempat kayak gini. Tapi pada akhirnya bisa damai secara kekeluargaan, karena kan itu hal magis ya yang nggak kita bisa buktiin secara hukum kan. Jadinya Dewi ya udah diajak balik lagi sama keluarganya, udah nggak usah nyampe sebulan di sini daripada anak saya kenapa-napa, untung ini masih bisa selamat gitu. Karena Dewi pun out, ya aku nggak mau lah sendiri. Aku juga milih ya udahlah out aja, toh kerjaan masih bisa dicari walaupun nggak lolos training 1 bulan. Tapi gue juga nggak mau kalau sampai diteror kayak gini. Coba aja kalau misalkan Pak Danang ngasih tempat mesnya yang tepat, mungkin juga kita bakal betah-betah aja gitu. Karena saat di pabrik, dan ternyata emang si Neng Ayla ini pernah kerja di situ. Pas saat di pabrik pun aku dikasih lihat penampakan Ayla dalam wujud yang seperti biasa. Udah saat itu doang. Warga pabrik mungkin pas di awal-awal aja katanya mereka ngelihat penampakan Ayla kayak masih kerja aja gitu, kadang sampai malam. Cuman lebih seringnya ya di sarangnya itu, ya bayangin aja di kamarnya di tempat bunuh diri itu. Dan aku cerita sama orang tua aku, udah daripada kayak gitu udah nyari balik lagi aja, cari kerja lagi di sini bisa, daripada hidup nggak tenang, udah nggak beres di sana. Ya udah, jadi aku mutusin balik ke Bekasi, Dewi balik ke Bandung, nggak nyampe 1 bulan gitu. Akhirnya mutusin buat pulang ya? Iya, udah putusin buat pulang aja. Udah cukup tahu aja sih sama Pak Danang gitu. Tapi beberapa tahun setelah itu aku sempet penasaran loh. Sempet ada main ke situ sama temen aku pas lagi main ke Subang. Iseng aja pengen lihat rumah itu. Dan rumah itu ternyata benar-benar kosong sekarang. Jadi Pak ini nggak ada tuh si. Nah, jadi niatnya tuh aku pengen ya udahlah silaturahmi lah. Ya kan, karena sebenarnya mereka tuh menurut aku baik. Tapi pas udah kesana rumahnya udah kosong, aku tanya sama tetangga, oh udah meninggal, rumahnya sempet dijual, cuman nggak ada yang berani beli, anak-anaknya juga nggak ada yang mau tempatin, apalagi yang dulu pernah kejadian ada hantu Aylanya kan. Bahkan katanya denger-denger sampai saat itu pun pas aku ke situ, kan rumahnya kosong ya makin jadi dong. Karena ada aja gitu warga yang lihat si Ayla lagi duduk di terasnya, kayak ada aja yang nangis-nangis dari dalam rumah. Ya bener-bener jadi rumah horor aja. Warga situ jadi saksi semuanya ya? Pokoknya rumah itu udah dicap ini rumah hantu Neng Ayla dibilang gitu. Rumah hantu Neng Ayla tuh jadinya ya? Berarti si Pak Danang ini emang sengaja naruh kalian di sana buat gantiin sosoknya si Neng Ayla ini buat temenin si kakek sama nenek. Karena katanya orang tuanya sempat stres gitu. Nggak ada maksud lain, kata Pak Danang sih gitu. Ya, aku sih percaya aja mungkin dia cuma pengen orang tuanya bahagia aja gitu. Tapi ini si Dewi masih ada kontak-kontakan sebelumnya sama Kak Fitri? Oh ya pas aku datang ke situ? Enggak sih. Enggak? Kenal sama Dewi pas kejadian itu aja. Udah abis itu nggak lama pas kontak. Oh gitu. Tapi kayak menceritakan hal kayak gini, kira-kira aman nggak ya sama Dewinya tuh? Soalnya kan dia yang ngalamin salah satu kok. Jadi korban yang sampai luka-luka gitu. Sebelum aku kesini aku udah DM Dewi juga sebenarnya. Kalau aku pengen ceritain kata dia, iya nggak apa-apa. Tapi lu nggak trauma kan? Nggak, pas dulu doang. Ini rambut gue juga udah numbuh lagi. Cuman nggak pernah ketemu lagi sama Dewi ya? Nggak, soalnya dia di Bandung juga sih. Jadi kontak-kontakan online aja. Berarti kita balik ke awal ya. Berarti si makam yang dilihat sama Dewi ini makam yang pertama kali
Kak Fitri lihat panjang itu juga? Bisa jadi. Dan itu tuh mungkin emang makamnya Ayla yang istilah kata, maaf ya, meninggalnya bermasalah gitu kan. Nggak terima atau apa, apalagi kan tadi udah hamil kan. Otomatis kan dia nggak sendirian dong di dalam situ. Kayaknya sih ya itu yang dimaksud. Kak Fitri ngelihat sosok Ayla ini sebagai Ayla yang ketemu di pabrik, sedangkan Dewi ngelihat Ayla sebagai pengantin. Iya, enggak, sebenarnya Dewi juga ngelihatnya sosok Ayla dengan baju seragam pabrik yang sama. Oh, yang dilihat berarti sama? Sama, cuman yang membedakan itu adalah Dewi inget mukanya. Pengantin itu persis sama Ayla yang dimaksud sama aku saat itu. Makanya dia yakin banget sosok pengantin itu sama sosok Ayla yang aku ceritain itu masih satu wujud. Dan di tempat yang sama juga, di situ juga. Di kuburan yang itu juga. Dan kan emang faktanya bener kan, ternyata emang Ayla kerja di pabrik itu, kenal sama calon suami itu di pabrik itu juga. Di pabrik itu juga. Kan suaminya kan pas hari H itu langsung resign dia, tanpa banyak kata udah langsung resign, dia udah mungkin malu kali atau apa gitu. Lakinya itu resign di saat Ayla ini meninggal? Enggak. Kan dia mau nikah nih, pas mau nikah ini dia masih kerja. Nah pas udah ketahuan sama dilabrak sama istrinya, istri sahnya, besokannya udah dia langsung nggak kerja aja. Oh, masih sebelum Ayla meninggal ya? Kayaknya udah langsung diperingatin sama istrinya, udah nggak usah datang. Biar aku yang kesana jelasin ke semua. Mungkin ya langsung dipasung kali sama istrinya, tahu kelakuannya kayak gitu kan. Tapi kan yang di posisi Ayla-nya ini loh, dia kan mungkin namanya anak, dia bilang seumuran kan. Ya polos lah berarti kan untuk anak 18 tahun gitu. Sedangkan calon lakinya ini katanya waktu itu tuh umurnya udah 27-an. Ya namanya anak kecil mungkin nggak tahu seluk-beluk calon pasangannya kan. Asal kenal, dinikahin, mau tau-taunya ternyata udah punya anak istri di kampung. Karena soalnya katanya pas pertama kenal tuh bilangnya katanya dia anak yatim piatu, makanya nggak bisa bawa orang tuanya, katanya gitu, nanti pas nikah gitu bilangnya. Si laki ini? Berarti cerita dari warga kan udah pada tahu jadinya gara-gara kejadian ninggalan yang Ayla itu. Berarti Ayla kondisi juga sama kayak Kak Fitri yang baru lulus sekolah, baru mulai kerja juga di situ, yang nggak lama dari kerja kejadian ini terjadi nih. Berarti bener-bener masih baru banget ketemu dunia luar ya. Terus sebelah kadang sama Pak Danang kok nggak bilang gitu loh, nggak bilang ada kejadian horor di rumah itu. Kayak mungkin dia takut kali ya, kalau kita sama Dewi, aku sama Dewi udah takut duluan dan nggak mau di situ. Yang nggak mau kehilangan orang yang bisa gantiin sosok Ayla buat nemenin orang tuanya nih. Apalagi kan katanya mereka nggak pernah lihat penampakan Ayla ya. Kayak karena kan biasanya kalau sama keluarga sendiri nggak ditampakin gak sih gitu, karena orang lain biasanya ngelihat. Dan itu juga yang bikin dia juga nggak terima ya, karena kita nggak ada yang ngelihat, tapi kenapa orang-orang sini bilangnya seperti itu, kalian fitnah saya atau gimana? Jadi Pak Danang dan keluarga nih, si kakek nenek ini jadi nggak terima kayaknya juga ya. Nggak terima, katanya anak saya dikatain jadi penampakan atau apa mungkin gitu. Tapi kan emang faktanya kita melihat. Dan ya Kak Fitri dan Dewi juga siang nggak pernah di sana juga ya, karena selalu kerja. Jadi dari jam 6 pagi sampai 6 sore ya. Aktivitasnya udah sepi di malam aja. Iya, makanya itu. Sumpah itu jam kerjanya udah full gitu dan udah nggak ngerasa nyaman lagi udah. Sumpah udah kerjaan masih bisa dicari, yang penting kenyamanan yang utama. Dan itu juga kenapa si bapak-bapak yang ketemu naik motor sama Dewi itu langsung kaget dan takut ya. Iya. Di situ aku baru nyadar kenapa dia kaget. Ya mungkin karena yang tadi dibilang banyak yang ngeliat penampakan Ayla. Terus ibarat kata kok kita malah kayak ada di dalam rumah ya, udah gitu sepantaran ya. Pasti kan si bapak itu udah mikir, wah kenapa nih bapak beneran apa ya, gila atau agak stres mungkin ya kakek nenek ini, sampai-sampai kayak ada bocah seumuran Ayla yang tinggal di situ. Jadilah makin aduh ngeri nih gitu kan. Ditambah waktunya nggak lama ya dari meninggal dan kalian. Iya, itu benar, justru itu mungkin karena belum lama, apalagi katanya pas awal-awal meninggal itu orang tuanya kakek nenek itu murung mulu katanya di luar, ngelamun mulu. Ntar kadang-kadang kalau ada yang lewat manggil gini, Ayla pulang gitu. Udah sampai se-stres itu ya ngelihat orang seolah-olah ngelihat si Ayla. Ayo Neng pulang gitu.
ya warga kasihannya ada, tapi ya mau gimana. Takut juga ya. Mm-mm. Dan awal mula kesurupannya si Dewi ini nih, yang itu bener-bener di depan mata Kak Fitri tuh ya? Iya, bener sumpah ngeliat banget itu dari yang sosok baju pengantin, tiba-tiba langsung berubah kayak selembar kain putih yang samar-samar, terbang cepet langsung masuk ke Dewi. Di situ Dewi langsung meregang. Bola mata udah langsung putih semua. Dan itu kelihatan tuh ya, depan muka tuh ya, karena kan kalian deketan nih. Kelihatan. Cuman aku mikirnya kenapa dia ngerasukin Dewi? Karena yang tatapan secara langsung lah sama mata itu Dewi saat itu. Kan saat Dewi berarti ngeliat, posisinya kalau gue ngebayangin nih, ini posisinya Dewi ada di sebelah kiri, ini Kak Fitri kanan, sosoknya di sini. ya ini aku nih, ini Dewi. Nah, sosok hantu Ayla itu ada di sebelah sana. Dan di Kak lorong Fitri dapur. ngelihatnya ke Dewi, Dewi Aku ngelihatnya ngeliat ke sana. Dewi ngeliat ke sana, baru setelah Dewi ngeliat ke sana, aku yang nengok. Aku nengok, itu matanya sosok itu sama Dewi itu udah kayak terkoneksi. Saya langsung terbang masuk lewat sini, atas ke ubun-ubun. Bingung sih, ya Allah sumpah. Harus gimana, ya mau nggak mau ya keluar. Takut nggak takut, terabas aja itu rumah-rumah sepi. Yang penting manggil tetangga, padahal nggak bisa dihubungin. Dan ya keputusan berat nih harus ditinggalin dulu buat nyari bantuan. Iya. Atau gue harus di sini buat nemenin temen gue ini gitu ya. Iya, coba kalau kakak ada di posisi aku bakal gimana? Maksudnya aku juga bingung harus bacain apa, nggak bisa. Ngelihat yang depan mata udah shock, duluan. Itu mau minta bantuan cuman sendirian. iya, segitu aku masih mending nggak dibikin kaku loh. Soalnya kan katanya kalau orang ngelihat hal kayak itu kayak langsung terpaku kan, kayak nggak bisa gerak, cuma bisa teriak. Tapi di situ untungnya aku masih dikasih kesadaran buat bisa gerak, lari gitu, masih bisa untuk ngegerakin refleks. Cuman kasihannya aja sama Dewi gitu, sampai berdarah gitu Pak, dicabut-cabutin gitu kan. Ya wajar sih kalau orang tuanya sempet shock pas nyampe ke sana. Dan itu kan ya nggak ngerasain apa-apa waktu itu terjadi soalnya. Iya makanya. Sampai pitak begitu. Dan itu jadi pengalaman pahit juga ya buat kalian berdua ya. Iya. Niat hati tadinya, ya udahlah penasaran, pengen berbaik hati, ngejenguk Nek dia sama kakek Abdul, ternyata udah jadi rumah kosong di situ. Dan itu jarak berapa tahun tuh Kak Fitri baru balik lagi ke sana? Kan 2014 ya. Kayaknya pas 2017 pas ada main sama teman-teman ke Ciwidey itu sekalian baliknya ke Subang. Ke tempat mes dulu yuk, tapi kalau lewat gangnya jangan kaget ya. Tapi berarti iseng aja kita udah kita mampirin deh gitu ya. Sekalian emang kalau emang ada niatnya mau silaturahmi, karena gimana pun aku tetap ingat kebaikan mereka di awal-awal kan, nyiapin inilah itulah. Karena emang sebenarnya mereka nggak bermaksud jahat. Dan emang aslinya baik aja ya. Iya. Dan ya karena mereka juga merasanya kayak punya anak sendiri, kayak Ayla banget nih gitu ya. Sedangkan mereka aja nggak pernah ngeliat penampakan, ya bingung juga mungkin ya. Berarti jarak 3 tahun tuh. Iya, berarti kalau 14, 17. Dan dua-duanya itu udah meninggal tuh kakek Abdul. Udah meninggal pas aku kesana, dapat info dari tetangga udah nggak pada ada kayak gitu, nggak ada yang tinggal. Pantesan rumahnya kayak ya udah definisi rumah kosong gitu, bener-bener nggak terawat. Jadi udah jadi dari rumah kosong yang tinggal nunggu dijualnya aja sama anaknya nih si Padanang ya. Iya. Tapi kan nggak ada yang mau beli. Iya. Karena udah tahu rumornya. Iya, dan warga sekitar walaupun juga. Udah diadain pengajian atau apa, tetap aja mungkin, apalagi situasinya aja jauh-jauh dari tetangga gitu. Emang keadaan, ya namanya kalau di perumahan perkampungan di daerah gitu lah ya. Kayak gitu, ya kebacalah kayak gimana kan. Ya Sepinya. emang rata-rata orang punya, yang di daerah itu punya tanah yang luas, rumahnya nggak segede tanahnya gitu. Jadi halamannya, pekarangannya depan belakang biasanya masih kebun-kebun kan. Nah bener. Pagi kan kalau tinggal di tempat kayak itu abis maghrib tuh emang senyap udah langsung. Beda lah sama di kota kan. Kayak kalau abis maghrib masih ramai atau apa. Dan lampu jalanan pun biasanya juga masih minim, apalagi kalau udah perkampungannya ya. Iya makanya. Masih mending, itu kan yang jalan masuk Gapura kan nggak ada lampunya sama sekali. Apalagi makam situ ya. Iya, gimana nggak horor? Mana nggak ada jalan lain lagi. Sempet kan waktu itu nanya sama Pak Danang, ada jalan lain nggak sih Pak setelah lewat sini? Ada, tapi jatuhnya muter lebih jauh. Jadi ya paling alternatif ya lewat situ. Karena jaraknya dari depan ke rumah itu juga cuma 200 meter ya. Cuman perkaranya ada
makam ini. Iya, Yang bayangin aja, ujung-ujungnya lumayan kalau jalan kaki. ujung-ujungnya makam ini sih penyebabnya ya. Gila sih. Kak Fitri, terima kasih banyak ya udah mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Iya, sama-sama. Kak Fitri, sekarang lagi ada proyek atau kerjaan apa sih? Nggak ada sih, paling sesekali nulis buku misalkan. Oh, nulis buku. Nah, ini udah ada yang terbit? Udah ada baru satu. Satu buku. Kalau mau cari di mana tuh? Mungkin temen-temen di sini ada yang penasaran mau tahu buku yang Kak Fitri tulis. Oh iya boleh, tinggal langsung DM aja sih ke Instagram aku. Judul bukunya 4 Jiwa dalam Dekapan Gunung Iswara. Genrenya horor petualangan. Oh, tapi Kak Fitri emang doyan naik gunung juga? Suka. Lumayan ya? Lumayan. Kalau mau nyari bukunya ke Instagram Kak Fitri, Instagramnya apa? Iya, Ipit Handayani. Nah, kalian nanti bisa kunjungin Instagramnya untuk mau tahu bukunya, atau kalian mau tanya-tanya tentang hal yang terjadi yang tadi diceritain sama Kak Fitri, kalian juga bisa tanya ke sana, atau kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian mau tahu atau gimana cerita dari Kak Fitri, pengalaman Kak Fitri yang tadi diceritain. Kak Fitri, sekali lagi terima kasih ya udah mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Ya, sama-sama Bang. Sehat terus, semua yang dikerjakan sekarang dan kedepannya semoga sukses terus ya. Amin ya Allah. Kakak juga. Amin, amin. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa support terus Narasi Misteri dengan nyalain lonceng notifikasinya, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi dari para narasumber yang datang ke sini. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di situ ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Yaudah kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,